Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, bagaimana hari ini? Semangat? Saya melihat sudah luar biasa, sudah mulai paham ya. Jadi dari media kemarin paham, sekarang penataan paham. Terus tadi saya lihat masang irigasi juga sudah cepat sekali, cuma dalam hitungan tidak sampai setengah jam kan selesai. Jadi kalau saya tanya, irigasi tetes mudah atau susah? Sangat mudah. Nah, saya jelaskan sedikit tentang irigasi tetes. Kata modern Bapak Ibu, itu adalah goalnya adalah efektif dan efisien. Orang seringkali berkata modern itu selalu terfikirkan biaya yang besar, betul atau tidak? Yang mahal, yang sulit. Nah, karena Bapak Ibu sudah praktek sekarang, saya minta tolong satu. Goalnya modern itu adalah sesuatu yang membuat efisien. Kenapa membuat efisien? Yang harusnya kalau Bapak Ibu punya nih, seperti misal, punya seandainya sampai 1000 polybag. Kalau nyiram pakai manual lama atau tidak? Lama sekali. Terus yang kedua, karena nyiram ini terus menerus, ada kejenuhan tidak? Pasti jenuh. Nah, terus kalau sudah jenuh biasanya tidak rata. Betul atau tidak? Nah, supaya ini kan sudah monoton, pekerjaan yang pasti, yang sudah tidak mungkin bergeser. Nah, karena itu kita pasanglah dengan drip irigasi. Nah, yang dimaksud modern yang mahal itu di sini. Drip irigasinya murah, Pak. Setelah ada drip irigasinya, di sini ini ada pompa kan harusnya, betul kan? Pompa ini di sini ada sensor, ada switch, ada macam-macam di sini. Nah, yang membuat mahal cuman mesinnya ini. Tapi kalau menurut saya, selama ini dekat dengan kita masih bisa controlling setiap hari Bapak Ibu, tidak perlu beli yang mahal. Setuju? Ini masih bisa kita kerjakan. Otomatis itu cuma nyalakan matikan saja kok. Seandainya nanti yang di modern ini ada tandon. Kalau sensornya lengkap nih, sensor pH, sensor kesuburan, sensor hama dan sebagainya, seandainya dilengkapi, berarti di sini ada banyak pompa yang masuk ke dalam tandon. Pompanya insek, pompanya fungi, pompanya pembenah tanah untuk meningkatkan pH lagi. Cuman semua ada sensornya aja. Jadi ketika itu muncul alarm, kita cuman otomatis ngisi gerakan ini. Nah, tapi ini mahal. Boleh besok kalau tanahnya sudah di atas 10 hektar. Kalau cuma 1 hektar, mau cuma nyalakan keran kan tidak perlu pakai alat tuh Bapak Ibu. Kan tinggal nyalakan kan gitu aja tuh. Kalau nekan tombol kan masih bisa kan? Ya memang tidak bisa ditinggal lagi Pak, bisa. Seandainya tidak bisa ditinggalkan, sebenarnya semua sensor kalau pakai sensor ini kan semua sudah pakai handphone yang kita sebut dengan smart farming. Jadi kontrolnya pakai handphone bisa gampang. Seandainya besok Bapak Ibu sudah di sana, sekarang sudah ada video call Bapak Ibu. Betul atau tidak? Zaman dulu smart farming ini sangat mahal, handphone belum mendukung sampai ke sana. 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, teknologi ini terlalu mahal, betul atau tidak? Karena apa? Handphonenya masih Nokia kotak Bapak Ibu. Masih yang lama-lama itu. Tetapi yang baru sekarang ini kan jadi murah. Seandainya 1 hektar ada 1 karyawan yang khusus untuk menangani aplikasi pupuk, fungi, insek, dan sebagainya. Terus seandainya Bapak Ibu kepingin ada sensor, tinggal kan cuma beri sensornya saja. Hari ini sensor itu murah sekali. Di bawah 100.000 aja dapat.
Kalau dulu harganya jutaan Bapak Ibu. Kayak barang langka itu loh. Tapi hari ini semua jadi murah. Nah, ditambah sekarang ada WiFi. Kalau dulu bisa ada CCTV aja kan sudah orang kaya betul ya. Sekarang pasang CCTV orang kaya atau biasa? Orang biasa. Lah untuk controllingnya bagaimana? CCTV. Yang saya lakukan, biarpun saya di sini saya kontrol semua kebun saya ada CCTV karena ada WiFi. Terus yang kedua, Bapak Ibu kan seandainya besok sudah levelnya sudah naik nih, kan harus sudah pakai modern. Kan ada karyawan. Jadi progres kan bisa difoto, bisa di video, betul? Nah, kita bisa tinggal aplikasi. Memang kita masih agak repot. Lapor ini begini. Kita tunjuk, oh ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Yang memang yang masukkan manusia. Kenapa kok begitu? Daripada beli yang 100 juta ke atas sampai 1 miliar, lebih baik bayar satu orang saja. Sekalian jadi satpam. Oke? Nah, jadi kita itulah yang saya sebut dengan modern dengan kearifan lokal. Apa yang penting kita harus pakai? Yang penting Bapak Ibu tetap harus punya tandon yang sebagai tempat untuk memberikan pupuk dan sebagainya. Besok pagi yang bagian pertanian, hari ini sudah diberi, pasti sudah di aplikasi ini. Besok pagi ya, Bapak Ibu tahu enggak tandon yang untuk nyiram semua ini tanamannya Bapak Ibu tadi? Belum naik ke atas ya? Di atas sana itu ada satu tandon Pak, tolong. Besok yang bagian pertanian pagi matikan dulu stop kran, isi dengan pupuk. Yang di ini tengah-tengah jadi persimpangan ini. Oren itu ya. Tinggal isi aja di situ 5 liter. 5 liter itu untuk seluruh areal ini. Jadi saya minta tolong besok kan praktis kan, daripada ngocor 1000 polybag. Lebih baik masukkan aja di situ 5 liter, ditutup air masuknya, outputnya ditutup, inputnya ditutup, kan sudah jalan nih. Nanti habis baru dibuka outputnya, sudah selesai. Harusnya dikerjakan berjam-jam, cuma dikerjakan 5 menit. Itulah efektif dan efisien. Gimana? Pupuknya karena ini lengkap, berarti pupuk apa ya kira-kira ya? NPK Horti yang cair. Horti yang cair Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami di sini. Jadi kalau kita bilang modernisasi cuma dengan drip dulu mudah atau susah? Mudah. Jadi sudah tidak punya gambaran bahwa itu mahal, tidak punya gambaran bahwa itu susah ya. Nanti kalau kurang jelas, ini kan nanti tetap perbagian. Saya minta tolong ini. Yang bagian sini kan kemarin nggak boleh banyak-banyak ya, jangan dikerjakan semua, sedikit aja, nanti yang lain nggak kebagian. Oke, hari ini saya akan menjelaskan ke bidang peternakan Bapak Ibu. Peternakan Bapak Ibu, ada beberapa hal yang wajib di dalam peternakan. Nomor 1 adalah pakan. Nomor 2 adalah bibit ini. Nomor 3 adalah penyakit. Penyakit ini sebenarnya di dalam manajemen ya. 3 ini sama seperti pertanian. Ini adalah 3 pilar utama. Kalau pakannya tetap harus memenuhi syarat karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan protein. Ini rumus. Ini tidak bisa dilanggar. Jadi semua unsur ini harus dipenuhi. Minimal 5 ini ditambah dengan itu ya, ditambah dengan vitamin ya. Oh sudah, vitamin oke sudah. Karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan protein. Itu sudah 5 ini adalah kebutuhan. Bukan hanya binatang. Manusia sama. Nah di pelatihan ini Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu kan buat masih asal, betul kan? Seadanya kan?
Seadanya, yang saya maksud seadanya itu cuman yang penting ternak itu hidup begitu aja. Biasa saja. Tapi yang di pelatihan ini Bapak Ibu nanti kita akan ajarkan triknya untuk membuat ternak bibit yang Bapak Ibu pelihara nanti menjadi obat. Yang menjadi obat. Selama ini Bapak Ibu berpikir makan ayam itu makan ayam atau makan obat? Ayam. Oh, ya. Makan bebek itu cuma makan bebek kan begitu aja kan? Makan telur cuma makan telur aja kan? Nah, setelah pelatihan dari sini, ayo kita rubah konsepnya. Bibit yang Bapak Ibu pelihara, bibit ternak yang Bapak Ibu pelihara, dibesarkan, itu akan berubah menjadi obat. Obat apa? Mau jadi obat apa? Karena lawan kita hari ini Bapak Ibu penyakit degeneratif. Itu terbanyak Bapak Ibu, nyerangnya itu organ liver, ginjal, jantung, pankreas, paru, lambung. Ini adalah organ-organ utama dalam tubuh kita. Kalau organ-organ ini terganggu, pasti di belakang hari masalah. Sorry, jantung. Jantung sudah ya? Oh sudah, oke. Lupa tadi jantungnya sudah, oke. Ini adalah organ utama tuh 2, 3, 4, 5, 6, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat ternak kita menjadi obat? Ibu-ibu pernah masak ayam? Atau bapak-bapak pernah goreng ikan? Goreng ikan dikasih bumbu tidak? Kenapa kok dikasih bumbu? Supaya enak. Seandainya ayam itu dibumbuinya waktu mati atau hidup sih kira-kira? Setelah dipotong kan? Berarti bumbunya di mana? Supaya bumbu itu ada di dalam, bagaimana caranya? Harus diberikan setiap. Sudah, itu konsepnya. Jadi, kalau saya mau buat ternak supaya dia jadi obat, berarti ternak kita makannya apa? Waktu masih hidup atau masih mati? Hidup. Nah, kenapa Bapak Ibu kita ajarin buat herbal? Kalau buat herbal, kemarin tim buat herbal ada ampasnya tidak? Diapakan ampasnya? Mulai besok, yang tim hari ini, besok ampasnya herbal itu dicampur, dijadikan pakan. Sehingga apa? Ayamnya, sapinya, kambingnya, bebeknya, semua makannya apa? Nanti, kemarin sudah didemonstrasikan belum pecah telur yang pakai obat? Sudah? Berbeda atau tidak? Telur ayam ini Bapak Ibu akan menjadi booming. Karena Bapak Ibu bukan jual telur loh ya, jual obat. Tapi saya minta tolong, walaupun ini obat, harganya jangan terlalu dimarkup. Karena kita ibadah. Siapa yang paling butuh telur? Karena telur itu ada albumin, ada protein di dalamnya. Berarti orang-orang yang sakit liver, orang-orang yang sakit paru. Seandainya nih Pak, saya ada orang sakit jantung, jangan dikasih ayam, jangan dikasih bebek, tambah cepat selamat jalan. Betul enggak? Makanannya berarti pakai puyuh. Puyuh, baca baik-baik. Sekarang gini ya, semua literatur itu sudah ada di internet semua Bapak Ibu, tidak ada kebohongan sekarang. Kalau zaman dulu orang gampang dibohongi, betul tidak? Karena apa? Zaman dulu mau mencari ilmu itu, ini perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu cari ilmu perlu beli buku tidak? Cari bukunya aja susah atau tidak? Hari ini
Tinggal ketik saja, muncul tidak? Semua sedunia muncul. Tapi saya pesan, kalau boleh, kalau yang dibaca itu jurnal. Jangan katanya orang ya. Kalau katanya orang kan terserah yang ngomong. Tapi kalau jurnal kan didasarkan dengan penelitian. Ya sekarang ini canggih kok Bapak Ibu, biarpun jurnalnya bahasa Inggris, tinggal diketik sudah jadi bahasa Indonesia kok. Betul atau tidak? Nah, inilah dunia kita yang baru. Ilmu tidak terbatas. Saya tidak akan mengajari kandungan. Silakan cek di handphonenya masing-masing. Tapi yang saya ajarkan konsepnya. Terus yang kedua, Pak, saya ini sering sekali sakit nih, kayak di pankreas, kemudian di lambung, sehingga pencernaan badan saya kurang sehat. Nah, kita harus perlu makanan-makanan yang sehat. Ya, lambung, seperti misal nanti kalau Bapak membuat rebusan, daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren yang untuk lambung, ampasnya jangan dibuang, digiling, dihancurkan untuk pakan. Ada masalah juga nanti. Percayalah Bapak Ibu, besok ternaknya itu tidak mau makan. Karena kok saya diperkosa ini, hidup saya kok disuruh makan jamu saja. Karena itu ke depan pun, minta maaf, ini agak gak berperi kehewanan. Saya harus katakan jujur. Ternak itu akan kita paksa untuk makan, sampai dia akhirnya terbiasa makan. Saya minta maaf, orang Indonesia ini semua ya, makannya setiap hari apa? Nasi. Pernah enggak setiap hari enggak makan nasi, cuma makan roti? Tetap cari nasi enggak? Kalau orang bule, enggak usah makan nasi, cuma makan roti 2 potong, 3 potong. Dia bisa kenyang enggak? Orang Indonesia makan 1 plastik, kenyang atau tidak? Sebentar, ini sepele, ini sepele. Ini ada orang timur ya, ada orang timur, ada orang Ambon atau orang mana timur? Timur ya, makan papeda tidak? Oh jagung, oke jagung ya. Kalau jagung masih sama lah dengan nasi gitu ya. Tapi papeda, pernah tahu papeda? Lem itu ya. Kanji. Kanji itu Bapak Ibu 1 panci, itu paling cuma 5 sendok, 6 sendok. Betul kan? Jadinya papeda. Tapi bagi orang sana, makan 1 piring itu kan cuma makan 1 sendok. Paham maksud saya? 1 sendok tepung dicampur dengan air 1 piring kan jadinya papeda. Dia bisa kenyang enggak? Bisa. Coba orang Jawa suruh makan papeda. Belum makan. Apa yang membedakan? Kebiasaan. Ternak juga punya kebiasaan tidak? Karena itu kita akan merubah pola dari kecil. Ini bahkan yang sudah kita riset beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, bebek, ayam, itu makannya tembak. Jadi satu-satu pakai pen, ces, semua terkontrol, beratnya terkontrol. Jadi di tempat makan tidak ada lagi. Jadi sudah pakai pentil itu Bapak Ibu. Jangan tanya, dia mau enggak gitu. Dulu teknologi nepel, tahu teknologi nepel ya, tetes ya, yang nepel. Ayam itu enggak pernah sekolah kan? Betul kan? Saya punya ayam jago dari desa Bapak Ibu. Saya kasih nipel, nepel ini kan teknologi modern betul kan? Dia tahu, itu minum kayak gitu dia tahu kok. Ini ilustrasi. Saya buat kandang ini saya berguru dengan Pak Bambang. Saya kasih jembatan kan, itu jembatan bisa naik turun Bapak Ibu, karena depannya itu pelampung. Ketika semua bebek saya taruh di air, tidak ada yang ngajari kok, dia naik sendiri Bapak Ibu. Dan tahu jalannya. Artinya apa? Ternak pun punya institusi. Saya salah terus ngomong kata-kata ini.
Intuisi, ini punya insting dia ke situ. Dia tahu jalannya, dia tahu caranya. Makanan juga sama. Alangkah baiknya besok Bapak Ibu tidak harus semua harus bisa. Saya ulangi. Ya, saya minta maaf ya Bapak Ibu sekolah di tempat yang salah mungkin ya. Ini kan banyak yang baru sudah level agak tinggi gitu, minta maaf ya. Kalau yang biasanya saya ngajar yang 2 hari kan yang paling primitif. Goal saya yang paling primitif itu hidup, gitu aja sudah. Makanya saya tidak ngajari macam-macam, saya cuma ngajari cuman liruta, limbah rumah tangga, kan cuma itu aja kan. Itu dasar, basic. Tetapi kalau Bapak Ibu sekarang main ke modern, ternaknya juga bukan makan konsentrat. Makannya jamu. Tapi tetap mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan protein. Sebenarnya kalau ini digabung juga namanya konsentrat. Paham maksud saya ya? Kita kan sudah terlalu dicuci gitu loh. Jadi namanya konsentrat itu buatan pabrik gitu ya. Ini ada pabriknya. Konsentrat aja dibagi 2. Konsentrat ada konsentrat asli, ada yang sudah pakan jadi. Nah, tapi orang-orang umum kan taunya konsentrat, nah gitu sudah. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Konsentrat itu adalah pakan yang sudah siap saji, pakan jadi, complete feed lah. Kalau complete feed ke sapi, ke kambing nyebutnya complete feed. Nah, tujuan kita di sini Bapak Ibu adalah ternak ini betul-betul menjadi obat. Dan yang ke depan kita pakai tembak. Jadi tembak itu di depannya cuma ada kayak karet. Ayam itu akan menggigitnya cuma dari situ dan jam tertentu nyalanya. Gimana Bu? Ngedot. Jangan tanya lagi, bisa enggak kira-kira ya? Percayalah. Ini kalau pabrik pakan tahu Pak ya. Kenapa tempat pakan warnanya kuning? Bukan. Ayam itu bukan buta warna. Ayam itu senang dengan warna kuning dan warna merah. Karena begitu ada temennya berluka, ada luka kena darah merah, dipikir itu minuman. Malah dikejar terus enggak kira-kira? Itu ayam. Karena itu hasil riset Bapak Ibu. Kenapa semua tempat makan kok enggak ada yang warna hijau gitu loh? Itu hasil riset semua. Tempat minum kok selalu kuning gitu. Selalu merah gitu. Kenapa kok begitu? Itu hasil riset. Merah itu dipikir dia minum, sudah. Nah, karena itu Bapak Ibu kita harus merubah. Kita ikut mereka. Berarti kalau kita seandainya buat kayak seperti misal dot seperti itu misal ya, anggap aja gampang dot gitu ya. Warnanya harus apa Bapak Ibu? Karetnya. Ya, terserahlah. Nah, kalau dia diminum, dia pasti merah. Kalau dia dipatuk, dimakan pasti. Jangan takut, Agustus insya Allah saya akan launchingkan videonya. Saya sedang riset untuk membuat alat pakannya ini. Jadi kandang saya Bapak Ibu yang saya bangun begini. Saya kemarin dikatakan tidak berperi kehewanan. Delapan tingkat. Jadi tingginya 4 meter. Ini di bawahnya sudah modern ya, jadi tempat kotoran sudah, sekarang kan sudah muter semua ya. Model kandang semi closed house. 1 meter persegi, bukan 1 meter, 1 meter kali 2 meter. Ini kandangnya 1 kali 2-an, panjangnya berapa itu? 12 meter. Ini satu kandang ini isinya 20 ekor. Jadi 1 meter, bukan ekor. Satu kandang isinya 40 ekor. 1 kali 2 soalnya. 1 meter persegi 20 ekor. Kira-kira ayamnya bisa gerak enggak? Tidak bisa. Kalau untuk pembesaran full liter. Liter dari kotoran sapi, kotoran kambing ditambah sekam.
Jadi 1 kali 2 isinya 40, kalau tingkat 4 berarti isi berapa Bapak Ibu? 160. Dengan konsep ini gambar saya, kandang saya itu begini modelnya. Ini 12 meter Bapak Ibu. Ini jalannya ini 1,2 sama kayunya, ini kan kayu kan tidak mungkin di dalam, kayu kan di luar gini ya. Jadi motong tempat 1,2. Ini jalannya 3 meter, ini 1,2. Ini 1,2 juga, ini 3 meter 1,2. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 kali 12 sama dengan 48. Satu kandangnya isi 160 kali 2, 320. Berarti ketemu berapa ribu Bapak Ibu? Tolong dibantu ngitung, biasa tidak disalahkan, ngitungnya salah terus gitu ya. 48 dikalikan 320 berapa? 15.300. 360 ya sudah, biar bener gini, biar tidak dikatakan salah nanti. Nah, induk itu di sini bawah. Jadi ini 3 meter, 3 meter ini induk semua. Yang anak pembesaran itu di sini semua. Kita planning Bapak Ibu, indukan kita buat ayam chopper dengan indukan total nanti sekitar 500 dengan target produksi per bulan 5.000 ekor. Luas kandangnya hanya 12 kali 12. Besar atau kecil? 12 kali 12. Siap-siap ke modern. Kalau saya begini, hari ini kita dikatakan pertanian organik itu adalah primitif atau tradisional, betul? Lah, mumpung ada nama fasenya 4.0, fase di fase kuantum. Sekarang kita waktunya melompat. Ayo kita salib yang kimia. Ayo kita salib yang konvensional dengan cara organik. Apa kelebihan kita dengan konsep ini? Yang pertama, saya nanti pesankan, seandainya saya minta tolong ya, saya ini kan kekurangan karyawan Bapak Ibu. Saya minta tolong Bapak Ibu supaya bisa makan dagingnya dibantu motong ayam, boleh enggak kira-kira? Nanti relawan gitu ya. Boleh Pak Bambang ya? Oke, enggak apa-apa ya. Kambing juga janganlah, kasihan. Kalau dibantu motong ayam, supaya begini, kemarin saya usul ke dapur, ayamnya motong sendiri, enggak ada yang kerja. Gitu ya, siap bantu ya. Ini kan ada 60, berarti motong 15 ekor kan cukup kan, 1 jadi 4 kan gitu kan. Ini beratnya ada yang 3 bulan, ini sekitar 1 kiloan lah, umur 3 bulan ini. Nanti Bapak Ibu biar tahu, ketika apa? Ketika kita masak, ayam tanpa bumbu pun oke. Belum pernah kan Bapak Ibu masak ayam tanpa bumbu? Halo. Ada yang pernah, yang di Telomoyo, sudah Pak ya? Kemarin makan ayam tanpa bumbu kan? Sudah. Ayam umur 2 bulan tidak sampai Bapak Ibu dipotong. Jadi 1 orang makan 1 ekor. Kayak merpati gitu. Tapi goal kita di sini Bapak Ibu biar tahu. Supaya apa? Kita punya potensi mengembangkan pertanian, peternakan dengan kata modern yang goalnya adalah efektif dan efisien dengan biaya semurah mungkin, tapi hasil semaksimal mungkin. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan induk 500 Bapak Ibu. Ini induknya makannya adalah dari telur sisa yang tidak ditetaskan. Karena ini turunan jobber, telurnya rata-rata 1 bulan itu sekitar 15. Berarti setiap bulan telurnya 7.500. Yang kita tetaskan maksimal itu di 6.000 ekor per bulan. Nah, kalau kita bisa produksi 5.000 per bulan, ini saya tunjukkan. Kalau harga 30.000 saja, ketemu berapa Bapak Ibu? 5.000 kali 30.000? Dipotong pakan separuh.
Pakannya kan tetap, walaupun jagung tanam sendiri, nanti buat divisi. Divisi jagung, divisi sayur, divisi tanaman pakan. Tanaman pakan itu singkong, jagung, daunnya itu divisi tanaman pakan. Nah ini nanti, kalau sudah punya gaji 75 juta, sudah bisa enggak jadi miliarder? Jadi kalau ditanya orang, Pak kandangnya mana? Ini cuma 12 kali 12. Penghasilan berapa per bulan Pak? Ya minimal 50 juta lah. Bapak Ibu tahu enggak kalau boiler ngejar penghasilan 50 juta kandangnya seberapa? Untung per ekor 1.000, 2.000 itu pun belum tentu. Buat kandangnya enggak cukup 200-300 juta. Tenang Bapak Ibu, saya ini orang pelit. Kandang saya ini, semua ini dari bahan bekas Bapak Ibu, kerangkanya. Jadi kandang lengkap dengan ini saya borongkan semuanya kemarin itu total di angka 100 juta. Untuk kapasitas 5.000 per bulan. Kita ngitungnya bukan 5.000 populasi kandang per bulan. Tapi kalau sudah cara seperti ini, tulisannya besar sekali di sini Bapak Ibu. Penyakit dilarang masuknya besar. Ya satu kandang aja Pak, cuma satu kandang aja kecil. 12 kali 12 itu tidak besar Pak, seperti rumah inilah. Tapi saya minta tolong, jangan tergesa-gesa ya. Mulai dari step by step. Terus buktikan. Jadi mulai 10 ekor dari limbah rumah tangga. Setelah punya anak, tanam jagung, wajib. Jangan tidak tanam jagung. Jagungnya anggap aja beli. Kalau ada kelebihan masukkan di kas, supaya bisa nyewa tanah lagi. Tujuannya apa? Pakan ini betul-betul zero cost. Walaupun kita sudah anggarnya berapa persen? 50%. Nah, ketika dilakukan setahap demi setahap Bapak Ibu, untuk membuat populasi sekian, hanya waktu 1 sampai 2 tahun maksimal. Tapi harus kuat ya basicnya ya, buat pakan. Lah, ketika dari awal, mumpung dari awal belajar yang benar. Belajar yang benar, Pak, saya langsung deh, ayam saya setiap masak Bapak Ibu. Ibu-ibu masak kan pakai bumbu enggak? Ini padang ini, Ibu, padang ini. Bumbunya banyak atau sedikit? Banyak. Setelah ada bumbu banyak itu dibuang atau enggak, Bu? Dibuang. Besok ayamnya semua kasih bumbu supaya ikannya tanpa diolah rasanya rendang. Rendang hidup. Jangan, bahaya. Nah, terus yang kedua, telurnya jadi obat. Ketika Bapak Ibu sudah produksi telur konsep seperti ini, semua orang akan cari. Ayam, kambing, ikan, semua adalah obat. Kalau orang yang sudah sakit nih, liver yang parah lagi Pak, apalagi obatnya? Ikan. Kalau seandainya saya tidak mau pelihara puyuh Pak, untuk jantung, lemak apa yang terbagus? Ikan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti jualan barang, itu bukan jualan cuman ayam, tapi obat. Kenapa kok begitu? Banyak orang ngeluh kan Bapak Ibu, oh percuma bertani, setelah tanam harganya pasti, karena dia tidak punya pasar. Saya minta tolong, pasar tidak perlu besar, tapi pasar harus permanen. Orang yang sakit itu Bapak Ibu tetap atau tidak? Kalau orang sudah kena jantungnya, livernya, pankreasnya itu diabetes, jantung sakit jantung, ginjal gagal ginjal, liver kena taruhlah kena hepatitis seperti itu, asam lambung, sakit paru-paru. Ini tidak selesai setahun ngobati Bapak Ibu. Apalagi kena diabetes, seumur hidup minum obat.
kena hipertensi, jantungnya kena, seumur hidup minum obat. Ayo kita lepaskan, jangan obat menjadi makanan. Sama-sama keluar uang, makan juga keluar uang tuh Bapak Ibu. Tapi daripada keluar uang untuk barang yang tidak berguna, yang berupa namanya obat, lebih baik berupa makanan. Saya tunjukkan filosofinya. Saya seorang herbalis, saya jualan obat, saya jualan herbal. Kenapa saya tidak senang jualan herbal? Tidak senang jualan obat? Karena obat itu tidak berguna. Kenapa saya katakan obat itu tidak berguna? Begini loh. Setelah orang sakit itu kan di bawah, betul kan? Setelah sembuh di atas atau di tengah dia? Sembuh. Cuma sembuh. Karena itu gerakan saya jangan pernah jatuh, jangan pernah sakit. Selalu sehat. Kalau mau sakit, arahkan makan yang sehat. Kalau sudah sakit, ya dipulihkan supaya sehat. Terus habis gitu stabil di sini. Jangan pernah sakit. Untuk menjaga ini stabil Bapak Ibu, makanan menjadi solusi. Kenapa saya biarpun punya pabrik herbal, saya tidak senang jualan herbal. Karena herbal itu tidak berguna, cuma menyembuhkan saja. Paham maksud saya ya? Cuma menyembuhkan saja. Nah, apa yang berguna? Makanan. Kenapa saya selalu bangun pertanian di mana-mana dan ngotot bangun pertanian di mana-mana? Saya lebih ikhlas orang setelah makan langsung bilang kenyang. Betul enggak kira-kira? Tapi kenyangnya ini bukan hanya kenyang, kenyang dan menyehatkan. Itulah ibadah tertinggi. Ibadah kita Bapak Ibu menolong orang supaya dia menjadi pulih. Dan pertanyaannya lagi begini, loh Pak, kalau caranya begini berarti kerja kita sulit dong. Enggak sulit, asalkan setahap demi setahap. Saya minta maaf Bapak Ibu ketika praktek ini kan tadi ada komentar, Pak kenapa kok tidak diajari semua? Ya ngajari semua berarti Bapak Ibu pulang baru praktek nanti. Paham maksud saya ya? Saya ajari sedikit, lakukan. Praktek lagi, diajari sedikit, lakukan. Supaya apa? Saya berpikir ketika Bapak Ibu dengar, dikerjakan, mudah-mudahan tidak lupa. Jujur Bapak Ibu, ketika datang pertama ngisi polybag banyak yang salah atau banyak yang benar? Tapi dalam waktu hitungan menit aja gara-gara teman-teman yang lain semua langsung jadi benar kok. Pernah enggak membayangkan buat media itu seperti itu? Belum pernah. Nah, dengan cara ini kita akan belajar setahap demi setahap. Nanti waktu tanam juga sama. Saya lihat saja, tenang saja. Salah di sini enggak apa-apa. Salah itu belajar. Tidak ada kegagalan, katanya Atung Desem. Yang ada sukses atau belajar. Betul ya katanya kan? Nah, jadi kalau salah biasa. Saya untuk salah ini habisan miliatan. Nah Bapak Ibu jangan miliatan, puluhan ribu saja. Iya, tenang saja Pak. Oke, tenang saja. Saya akan lanjutkan lagi. Di sini aja dulu ya, biar tidak lompat ya. Lah karbohidrat Bapak Ibu, ingat baik-baik, konsep besar kita apa yang ada. Jangan mengada. Contoh, Bapak Ibu yang tinggal di pedalaman, yang di Kalimantan, yang kemarin ngeluh ongkos kirimnya aja mahal daripada barangnya, betul kan? Mau pelihara ayam pakai konsentrat, padahal ayamnya juga harganya mirip-mirip saja, pakannya mahal atau tidak? Coba bayangkan, kalau kita gunakan standar baku yang dari buku Bapak Ibu, mau beli pakan ke sana Pak, beli konsentrat dibawa pakai kargo, itu berapa harganya? Karena itu konsep kita apa yang ada. Berarti, minta maaf, saya tidak akan jelaskan detail perbahan. Semua ada handphone. Karbohidrat, Bapak Ibu cek aja, tulis di situ bahan yang mengandung karbohidrat. Muncul enggak kira-kira? Setelah muncul, ini A, B, C, D tanamannya Bapak Ibu. Saya tidak menganjurkan tanaman, biar tidak jadi kitab. Paham ya? Kalau saya nganjurkan tanaman nanti Bapak Ibu, oh enggak ada Pak tanaman ini di sana. Ya jangan dikerjakan, oh enggak ada.
Kita kan seringkali terjebak kata-kata tidak ada, betul kan? Ingat di awal kemarin ketika saya ngasih gambar Bapak Ibu di angkatan ini atau angkatan sebelumnya ya. Seandainya saya punya banner ini, ada satu yang salah, Bapak Ibu lihat yang banner semua atau lihat yang salah? Betul seperti itu. Seandainya ini gambar kertas putih, ada noda hitam di sini. Yang Bapak Ibu lihat kertas putihnya atau noda hitamnya? Padahal noda hitamnya kan cuma satu titik kan. Kita seringkali tidak bisa jalan gara-gara lihat satu saja kelemahan. Betul atau tidak? Ditanya, kenapa tidak jalan? Loh Pak, masih kurang ini Pak. Ini yang salah. Tolong dipahami betul ketika saya berkata apa yang ada dan jangan mengada-ada. Bapak Ibu search di internet, bahan karbohidrat 1, 2, 3, 4, 5. Dipilih lagi tanaman apa yang bisa kita budidaya di sana. Seandainya saya biasa senang pakai jagung, pakai singkong, enggak bisa jagung, enggak bisa singkong, cari yang lain. Seandainya di Papua sana, enggak ada jagung, enggak ada singkong, adanya sagu, ya pakai sagu. Jadi enggak ada alasan tidak bisa. Terus seandainya Pak ini kalau umbi-umbian kita sulit, ya adanya talas Pak, gimana? Talas juga bisa enggak kira-kira? Bisa, kalau tanahnya rawa Pak, mau tanam jagung gimana? Kalau tanahnya rawa mau tanam singkong gimana? Bisanya cuma tumbuh talas, ya talas. Bisa dipahami? Terus ya begitu butuh protein, butuh karbohidrat, butuh vitamin. Nggak bisa semuanya, tanahnya rawa semua Pak, nggak bisa dicangkul. Ya tanam masalah. Saya mau katakan jujur ya, jangan sakit hati Bapak Ibu. Saya katakan jujur sekali. Tahu asola enggak? Seandainya asola itu dijual dengan harga Rp1.000 mahal atau murah? Rp1.000 itu mahal atau murah? Coba search di internet berapa harga asola. Minimal berapa? Ada yang 5.000, ada yang 10.000, betul kan? Kalau seandainya pakannya Bapak Ibu harganya Rp1.000 mahal atau murah? Kalau beli asola Bapak Ibu Rp1.000 kan sebenarnya kalau untuk makan murah atau mahal berarti masih murah. Seandainya konsep saya, sudah siapa yang sudah mempraktekkan tanam asola di rumah, ada enggak? Sudah ada. Sudah pernah panen belum? Sudah pernah panen? Sudah. Bisa enggak membuktikan teori 2 kali 4 keluar 1 kilo per hari? Betul, bisa. Bisa terbukti Pak ya. Seandainya ya kurang-kurang berapa gram gitu aja kan. Nah, seandainya Bapak Ibu, seandainya. Pernah tahu tanaman padi kan? Padi sehektar planning saya yang terbaru itu cuma keluar 15 ton. Harganya berapa saya tunjukkan. Seandainya harganya 5.000 gabah, berarti ketemu berapa? 75. Perlu perawatan tidak? Ini sudah pakai sistem modern. Cina dengan produksinya dengan full modernnya, dengan pupuk kimia yang luar biasa, produksinya bisa 30 ton. Tapi kali harga 5.000 juga seandainya, berarti 150. Ini biaya atau keuntungan? Ini kan biaya dan keuntungan kan? Seandainya biaya anggap aja dipotong 2 lah, tinggal 75 juta profit. Kalau di Indonesia ini dipotong 4 berarti tinggal anggap aja 50 juta profit. Seandainya tanah kita rawa, tapi tolong ya, tidak ada ikannya. Kalau pelihara asola terus dikasih ikan ya selamat jalan. Seandainya punya tanah 1 hektar, semua ditanami asola. Berarti ada 10.000. Rumusnya itu adalah 8 meter 1 kilo per hari. Berarti 10.000 dibagi 8, ketemu anggap aja 1.250, betul ya? Anggap aja jadi 1.000 aja. 1 ton aja per hari, betul ya? Bisa kan ngitung ya? 1 ton per hari kali harga 1.000. Berarti berapa 1 hari? Kalau 120 hari berarti berapa? Ini modalnya apa Bapak Ibu?
Tanah 1 hektar, betul ya. Tanam padi pakai tanah 1 hektar juga enggak? Pakai traktor, pakai pupuk, pakai tanam, pakai semuanya. Kalau ini 120 juta, modalnya 20 juta cukup enggak untuk gaji orangnya? Sudah lebih. Enak mana? Tanam asola atau tanam padi? Jangan makan asola tapi ya. Loh, asola boleh, tapi kembali ke konsep organik, teratur dan seimbang. Tanam asola, sebelahnya tanam ikan, sebelahnya lagi ada ayamnya, sebelahnya lagi ada bebeknya. Bapak Ibu, angsa ini dikasih asola mau enggak ya? Mau. Sudah dicoba belum? Ada yang nyoba enggak situ? Nanti cobalah kalau jalan-jalan ke atas sambil sedikit taruh di airnya situ, dikejar enggak sama bebeknya? Saya minta maaf. Bahan-bahan yang ada ini Bapak Ibu, saya tidak jelaskan satu-satu. Habis waktu saya cuma menjelaskan hal yang tidak berguna ini. Kenapa saya katakan tidak berguna? Kalau saya jelaskan ada yang salah, malah Bapak Ibu bisa komplain ke saya. Paham maksud saya? Tapi kalau Bapak Ibu lihat di internet lebih benar, betul enggak? Terus yang kedua, seandainya saya jelaskan, saya pasti keluar bahan, betul atau tidak? Kalau saya keluar bahan, Bapak Ibu berpaduan dengan bahan saya enggak kira-kira? Pasti. Tetapi kalau Bapak Ibu saya kasih rambu-rambu, silahkan dipilih sendiri-sendiri bahan yang ada. Contoh, seandainya ini aja saya pakai tepung ikan. Kalau yang tinggal di pedalaman, mau cari tepung ikan di mana? Betul atau tidak? Nanti alasan jalan, kenapa enggak jalan peternakannya? Enggak punya tepung ikan, Pak. Sudah jauh-jauh ke sini nih. Paham maksud saya? Tolong di sini. Apa yang ada menjadi hukum? Setelah tahu bahan-bahannya, ngolahnya apa, Bapak Ibu di sini kan belajar cuma caranya ngolah. Bapak Ibu di sini caranya menyatukan. Menyatukan itu mata rantai ini diikat menjadi satu supaya dia bisa bergerak. Kalau semua sudah ketemu jadi satu, sudah jalan. Karena apa Bapak Ibu, saya tidak pernah membalas di YouTube ya. Ada orang komentar ketika saya membuat teori tentang ayam 3, ayam 10 menjadi 3 tahun jadi miliarder. Makanya limbah rumah tangga. Lah ini limbah dari mana? Gitu. Ya saya tidak pernah balas. Mau anak beda level kita jawab nama perang. Betul enggak? Sekarang Bapak Ibu tahu enggak? Limbah rumah tangga itu tuh ayam berapa? 10. Kecuali Bapak Ibu punya inisiatif jadi pemulung. Induknya bisa lebih banyak lagi. Biayanya lebih murah enggak? Belum tentu. Ada orang bilang, Pak saya bisa dapat limbah di restoran. Saya tunjukkan jeleknya. Namanya limbah dari resto Bapak Ibu. Biaya bersihkan itu mahal. Yang ada di makanan resto itu sendok, tisu, garpu, semua ada di dalamnya. Kok paham? Ya jelas Pak, saya sudah jadi pemulung bertahun-tahun Pak. Fair. Paham maksud saya? Kecuali, ada kecuali lagi. Bapak Ibu sudah sampai di level Intan Sari. Sudah punya tempat wisata, sudah punya rumah makan. Limbahnya bisa dikontrol enggak kalau rumah makannya sendiri? Pegawai, awas kalau masukkan tisu di situ, betul atau tidak? Tapi kalau dari mall, dari resto besar, semua masuk atau tidak di situ? Masuk. Kita akhirnya kumpulkan satu truk Bapak Ibu. Limbahnya yang plastik itu bisa separuh lebih. Bisa dimengerti di sini? Oke. Karena itu percayalah, ternyata lebih praktis nanam jagung, lebih praktis nanam singkong, lebih praktis nanam asola. Loh Pak, tapi kenapa kok mulai dari limbah rumah tangga? Karena mulai kita dari modal nol. Paham maksud saya?
Banyak kan orang begini, ayo jadi miliarder. Jawaban pertama apa? Tidak punya modal. Bapak Ibu ketemu saya tunjukkan jalan jadi miliarder dari tidak punya modal. Karena saya dulu pun tidak punya modal. Apa yang saya ajarkan adalah apa yang saya lakukan. Karena itu pelatihan kita kan beda-beda terus Bapak Ibu. Nanti yang pelatihan tertinggi ini ya memang agak tinggi lagi. Tidak usah dibayangkan. Ketika sudah dilakukan, saya bangga, saya senang ini lihat Bapak Ibu perkembangan ini. Wah bahagia kalau gini, saya tidak usah ngotot-ngotot ngajari kalau begini. Betul Bapak Ibu. Ini ada yang sudah 3 kali ya Pak ya. 3 kali dari kelas 2 hari gitu. Maka saya ini kasihan ini kepengen masuk yang 1 minggu tidak bisa. Makanya biarpun kursi cadangan tidak apa-apa kan Pak ya. Akhirnya sudah masuk aja kasihan. Soalnya kenapa? Ternyata yang di 2 hari itu banyak orang lebih bingung. Mulai dari mana? Yang dibahas tetap limbah rumah tangga saja. Akhirnya ada yang sampai bos besar Bapak Ibu yang dicari limbah juga gitu. Lah, limbahnya siapa? Berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau jadi miliarder dengan modal 0, kan masalahnya kan satu kan, orang itu kan tidak tahu jalan aja kan. Tugas saya hanya menunjukkan jalan kalau mau dari 0 ini lo bisa jadi miliarder dalam 3 tahun. Ini pun banyak diprotes orang lah, kalau sakit ya dikubur tuh Bapak Ibu. Kalau mati ya ditanam. Kembali ke tanah, modal 10 ekor aja kok protes. Paham maksud saya di sini? Modal 10 ekor pakai limbah rumah tangga lagi. Kan uang sekolah. Saya mau tanya, ada enggak yang sudah sekolah sampai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3? Itu bayarnya mahal atau murah? Ada yang protes enggak ketika sudah nganggur? Saya terus terang Bapak Ibu, saya sarjana ekonomi. Ijazah saya sebelum saya ambil. Jadi setelah saya wisuda itu cuma menyenangkan orang tua saja wisuda gitu. Ijazahnya belum diambil. Karena ijazahnya belum pernah saya gunakan untuk apa gitu. Saya pikir nanti dipakai ijazah juga untuk apa gitu. Karena memang dari kecil saya dulu pernah putus asa Bapak Ibu. Ketika saya seringkali masalah di pertanian, peternakan, saya itu pernah ngelamar pekerjaan sekali dan ditolak. Gara-gara ijazahnya tidak ada. Saya kasih yang kopian, kan dikasih kopian dulu kan, kalau sudah itu dicek bener atau enggak penulisan itu loh Bapak Ibu. Saya kasihkan itu loh, enggak percaya. Ya sudahlah, berarti saya tidak boleh bekerja. Jadi saya belum pernah bekerja ikut orang. Itu konsepnya. Saya pernah membantu Pak Fadil Muhammad di kementerian jadi staf ahli. Itu pun tidak ditanya ijazah Bapak Ibu. Saya langsung ditunjuk. Gimana Pak? Tidak mustahil kalau jadi presiden nggak ada ijazahnya gitu. Oh. Omongannya orang politik. Bukan begitu. Bukan begitu. Ini yang saya alami. Saya tidak punya ijazah. Dan saya artinya begini. Ketika banyak orang Bapak Ibu sudah terlalu banyak titel dan dia mau cari kerjaan, lebih berat bebannya. Apalagi kalau sudah lulusan luar negeri. Jangan salah loh Bapak Ibu. Orang lulusan luar negeri itu banyak juga yang setelah lulus tidak bisa kerja. Iya, beban. Katanya orang, ini katanya sekolah luar negeri kok tidak bisa kerja. Bebannya berat atau tidak? Karena itu, kalau saya mengajari jadilah pengusaha. Kalau jadi pengusaha nanti tanyanya enggak punya modal. Kalau saya jangan berhutang. Mulai dari apa? Mulai dari apa yang ada. Loh Pak, kan kecil, benih pohon itu enggak pernah besar. Tanam kelapa itu Bapak Ibu enggak pohon kelapa besar kita tanam loh ya.
Kelapa itu satu biji kita taruh, waktu yang menumbuhkan dia. Jati itu benihnya cuma sebesar jempol tangan loh Bapak Ibu. Kalau sudah 100 tahun itu diangkat orang 100 juga tidak kuat kok. Paham maksud saya di sini? Usaha pun sama. Saya dulu nyebutnya ini dengan istilah namanya teori sumber air. Pernah tahu sumber air? Siapa yang rumahnya di sini sumur gali, ada enggak? Ada ya. Yang pertama kali ketika bangun rumah Bapak Ibu, yang dicari rumah itu apa dulu? Air. Airnya gali enggak? Sumbernya besar atau kecil kalau sumber gali? Ketemu sumber sebesar ini aja sudah bahagia sekali kan? Betul? Pernah nghabiskan sumber segini untuk rumah tangga? Padahal kan kecil. Orang kan kepengennya bukan sumber yang kecil Bapak Ibu, kepengen danau. Betul atau tidak? Tapi kalau danaunya bocor sama sumur tadi enak mana? Enak sumur. Sumur itu sumurnya kecil. Tapi ditimba tiap hari tidak habis. Zaman dulu belum ada pompa Bapak Ibu. Masih ditimba. Seandainya pakai pompa pun ada tandon penuh, dia juga ngisi lagi, betul enggak? Nah, satu sumber. Ini cukup untuk menghidupi, seandainya saya tanam ini, saya tanam pohon di sini ada apokat, durian, kelengkeng. Mungkin pertama untuk menghidupi satu pohon aja enggak cukup. Airnya, karena berbagi dengan kita. Satu pohon akhirnya ini besar, dia tidak butuh air lagi kan, dia bisa hidup dari dirinya sendiri kan. Kita tanam lagi pohon berikutnya. Kita tanam pohon berikutnya. Ketika dalam waktu tertentu ini semua banyak pohon, ini keluar sumber yang lebih besar. Bapak Ibu tahu enggak, sungai itu berasal dari mata air enggak? Pernah tahu enggak ujungnya mata air itu besar atau kecil sumbernya? Kecil. Tapi gara-gara kecil dia ngalir, pohon-pohon hidup. Bambu, kayu hidup. Semua akhirnya nampung. Dari sumber bisa jadi ribuan sumber. Keluar di bawah namanya sungai. Paham atau tidak? Kalau belum paham teori ini, jadilah pecinta alam. Jadilah pendaki gunung. Kenapa kok begitu? Saya betul-betul menghayati konsep alam ini. Sumber itu tidak pernah besar, cuma cukup untuk kita. Saya paling senang naik Gunung Lawu Bapak Ibu. Di atas itu ada namanya Sendang Derajat. Sendang Derajat itu puncak gunung ada sumbernya. Airnya itu kadang-kadang ngambilnya itu cuma 1 gelas. Tunggu setengah jam lagi 1 gelas. Tapi ribuan pendaki itu selalu ngejar minum air itu. Kenapa kok gitu? Ya keluarnya segelas, tapi gara-gara dia disebut sumber tidak pernah berhenti. Konsep bisnis itu harus begini. Sumber waras. Nah, kalau ya di Madiun namanya apa namanya? Saya sampai lupa ya. Kali Catur Katentreman. Jadi kali itu bukan lagi sumber Pak kalau di sana. Kali, sungai Pak ini. Kali Catur Katentreman. Jadi ada 4 sungai yang membuat orang tentram, bahagia. Ya di sana sudah besar semua, sayurnya besar, ternaknya besar, marketingnya besar. Kita goal di sana ekspor Bapak Ibu. Saya kepingin Indonesia yang dikatakan susah pangan. Saya kepingin ekspor pangan. Biar tidak bikin malu petani Indonesia. Cuman itu saja. Nah, saya kepingin semua juga bisa. Kenapa saya harus mulai dari modal nol? Ini kan selalu orang bilang impossible kan. Kerja sekarang kok tidak boleh modal. Karena saya dulu dari nol. Gara-gara saya terlalu sering bangkrut Bapak Ibu. Terlalu sering gagal Bapak Ibu. Akhirnya saya ketemu satu titik. Betapa berharganya uang. Bapak Ibu menghargai uang kan ketika setelah bangkrut kan? Seandainya dulu uang segini nih, waduh ini saya pakai ini gitu kan? Kan seandainya kalau sudah terlewat kan?
Betul atau tidak? Nah, nanti mulai aja dari nol. Dari nol itu dari mana? Dari limbah rumah tangga. Kalau enggak kuat beli timba, jadilah pemulung. Pemulung apa? Botol-botol mineral, air mineral Bapak Ibu. Saya dulu mulung botol air mineral dari rumah sakit. Saya beli harganya 100 rupiah Bapak Ibu. Belum ada galon. Galon itu bagi saya masih terlalu mahal. Waktu itu belum ada galon yang murah ini ya. Yang ada galon masih yang biru ya. Masih mahal. Jadi apa yang saya lakukan? Saya beli botol. Hitungannya apa? 1,5 liter 100 rupiah. Kalau pakai galon besar itu 500 rupiah, itu 20 liter. 1 liter. Soalnya kan harganya waktu itu sekitar 20.000 itu kan dapat, 1.000 rupiah berarti ya. 1.000 rupiah dapat 1 liter. Jadi kalau Bapak beli jerigen, beli apapun, hitung isi berapa, harga berapa. Dan yang paling murah memang botol air mineral. Tapi jeleknya satu, kalau rumah kita isinya botol Bapak Ibu, tahu katanya istri, kita ini tempat sampah. Tapi itu yang saya tumpuk di depan rumah. Pertama saya membuat 4 ton di depan rumah itu. Berarti ada berapa? Hampir 4.000. Gara-gara apa? Waktu itu uang 50.000 bagi saya berarti. Saya ngajari orang jadi miliarder Bapak Ibu ketika saya masih rumah aja kontrak. Saya membuat pabrik pupuk pertama kali, modalnya cuma timba, timbanya gratis. Setelah jadi saya tampung di botol mineral. Setelah jadi saya tampung di situ terus begitu, sambil pelihara ayam. Ayam pun saya lupakan saja. Saya baru expose teori ayam itu gara-gara setelah saya ngajar di Papua. Itu baru tahun 2000, ya tahun 2010 atau 2000 berapa lah itu. Itu baru saya angkat teori ayam. Gara-gara saya tahu harganya ayam 300.000. Sebelumnya saya tidak pernah angkat ayam. Apa yang saya angkat? Puyuh, bebek. Jadi sebenarnya teori jadi miliarder itu bukan hanya dari ayam 10 plus 1. Bukan hanya itu. Teori yang menjadi miliarder itu dari bebek juga bisa. Dari puyuh juga bisa, dari jagung juga bisa, dari semua sektor yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Dari kambing juga bisa. Saya buat teori kambing 1 jadi miliarder itu gara-gara saya ngajar di Nias di tengah hutan. Perjalanan ke tempat itu saja itu dari bandara saya dijemput bentor, dari bentor saya harus jalan 4 jam. Karena sudah tidak ada jalan, sepeda motor pun tidak bisa. Dan hanya 7 kakak Bapak Ibu. Sampai di sana saya bingung, saya ini ngajar apa di tengah hutan ini. Dari sana akhirnya saya bisa ngajar kambing. Jadi saya ingat baik-baik, ilmu yang saya dapat itu ilmu gadokmologi dan ngawurisasi. Ilmu yang sesuai dengan keadaan. Karena itu saya bisa membuat konsep apa yang ada dan jangan mengada-ada. Karena semua ilmu yang saya ajarkan itu adalah ilmu yang muncul dari kondisi yang ada. Paham maksud saya di sini? Lah kalau Bapak Ibu sudah belajar sampai di level ini, terus tidak jadi miliarder, terlalu. Saya yakin lah Bapak Ibu ini semua ini orang kaya. Datang ke sini aja sudah bayar. Transportnya aja sudah mahal. Kalau tidak mau kerja, jangan loh ya, harus jalan loh ya, terlalu. Jadi Bapak Ibu peternakan, setelah Bapak Ibu menguasai pakan tadi, Bapak Ibu mulai milih ternak apa yang paling Bapak Ibu sukai. Loh Pak, kan teorinya Bapak di ayam, itu kan teori saya. Kalau Bapak Ibu tidak suka pelihara ayam, jangan pelihara ayam. Paham maksud saya di sini? Kalau tempatnya di situ semua air, ya pelihara ikan. Seandainya ikan tidak bisa pelihara sapi, Pak, katanya siapa? Ikan itu ada macam-macam jenisnya. Kalau ikan yang kayak sapi apa? Ikan apa namanya yang saya sebut? Gurami.
Gurami tidak perlu dikasih apa-apa, cuma dicarikan rumput aja, anggap aja sapi dalam air. Pak, saya melihat wajah-wajah yang bahagia dan saya senang. Ini artinya bukan wajah bingung. Oh iya ya, gitu ya, betul ya. Pertanyaannya, jawabannya gitu semua ya. Alhamdulillah. Oke, saya akan lanjutkan sedikit. Jadi Bapak Ibu, kandang sekarang. Setelah buat pakan, buat kandang. Kandang itu kalau syarat umum nomor 1, wajib aerasi. Sirkulasi udara. Ini paling utama. Ini tadi malam ada wabah Bapak Ibu. Air saya mati ceritanya. Jadi ikan ini tadi malam kan saya curiga. Paham ya? Saya ketika pulang itu saya curiga, enggak enak sekali pikiran saya. Ini ada apa ini ikan? Ikan ini penuh dengan minyak gitu loh ceritanya tadi malam itu. Sampai di sini ini saya kurasin tadi karena terlalu banyak minyak. Jadi yang paling penting sirkulasi udara. Kalau air, sirkulasi air. Kunci utama kandang ini. Sampai sekarang sudah kandang modern namanya close house. Kenapa kok buat kandang close house? Saya tunjukkan bedanya, saya bedah ini kandang close house. Kenapa orang harus buat kandang close house? Yang pertama, sirkulasi udaranya bagus, betul? Kenapa dia sangat takut dengan penyakit? Bukan. Begini loh. Ayamnya setelah panen diambil enggak? Setelah itu datang bibit baru tidak? Bibit barunya ini belum tentu dari penetasan yang sama, dari induk yang sama. Paham maksud saya? Betul Pak ya? Dari bisa blok sana, blok sana, blok sana. Apalagi kalau pas kurang bibit. Dari Jakarta ke Banyuwangi bisa Bapak Ibu. Dari Jawa Tengah malah bisa datang. Karena trans. Sebelum saya jadi peternak ayam kampung, saya juga peternak ayam boiler. Dulu Bapak Ibu, punya ayam sampai 50.000, 70.000 itu zaman dulu loh ya. Itu tahun 98, 99. Ayam saya sudah 78.000. Buat kandang ukuran 100 meter zaman itu dipikir aneh. Belum ada kandang close house. Kandang close house itu setelah tahun 2000-an ke atas. Umur saya waktu itu baru 25 tahun. Ayam saya sudah 78.000. Penghasilan kotor saya per 2 bulan 1 M. Waktu itu. Sehingga saya bisa bangun kandang banyak waktu itu. Kenapa saya berhenti? Karena bibit saya beli. Pakan saya beli. Jadi kita cuma terima sisanya. Betul atau tidak? Sehingga banyak petani-petani akhirnya kalau kita tidak kuat dari mandiri kita ke mitra. Lah kalau mitra lebih diperhitungkan lagi tergantung ujung pulpennya bos. Mau dikasih untung berapa petani ya? Betul Pak ya? Serius. Begini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Kenapa pabrik pakan tidak punya kandang? Loh, punya kandang Pak. Punya kandang itu parent stock. Indukan. Supaya dia jual anak atau DOC. Kenapa dia jual DOC? Supaya dia bisa jual pakan. Tahu maksud saya? Karena itu yang diproduksi pabrik besar-besar itu cuma 2 ini. DOC dan pakan. Nah, petaninya suruh apa? Besarkan. Katanya besarkan supaya untung. Tapi harga siapa yang pegang? Mereka. Mau dikasih harga berapa itu sudah di atas pulpen Bapak. Paham atau tidak? Berarti hidup kita tergantung atau tidak? Pernah hidup tergantung? Coba sekali-sekali ambil kayu terus tergantung. Gini capek atau tidak Bapak Ibu? Jangan tergantung. Mandiri.
Setelah saya tahu semuanya, setelah ayam saya 78.000, saya stop kandang. Padahal saya bantu membesarkan itu dari Jember, Banyuwangi, situ Bondo, Bondowoso sampai sini ini semua. Dari yang dulu populasi cuma tidak sampai 100.000, kandang saya sendiri sudah 78.000, sampai jadi hampir 2 juta ayam. Sekarang gimana? Ya itu rahasia. Itu rahasia. Dari sana Bapak Ibu saya tobat berhenti karena tergantung. Kenapa orang buat kandang close house? Begini ceritanya, bebetnya belum tentu. Padahal di induk sana sudah luar biasa sanitasi higienisnya. Strainnya belum tentu, pakannya juga belum tentu. Ternyata penyakit tidak pernah berhenti loh Bapak Ibu. Alasan yang disalahkan nomor 1 adalah cuaca. Oh ini senot, oh ini gini dan sebagainya. Padahal paling banyak bukan hanya cuaca. Lah resiko terlalu besar. Karena itu saya banting setir. Pada waktu itu minta maaf, harga ayam kampung sama ayam broiler hampir mirip loh. Harga ayam kampung sama ayam broiler waktu itu mirip. Bahkan tanda kutip, ayam kampung kurang laku zaman itu. Dari sana saya banting setir ke ayam kampung. Kenapa kok saya harus banting setir ke ayam kampung? Kalau Bapak Ibu punya kandang, induknya di sini, breedingnya di sini, penetasannya di sini, besarnya di sini, dan dengan catatan pakan di sini. Ada yang dari luar enggak? Resiko sakit ada enggak? Enggak ada. Loh Pak, cuaca sama saja. Asalkan itu dari lokal, percayalah jauh lebih aman. Paham di sini? Oke. Karena itu udara harus lancar, terus yang kedua tertutup seperti ini. Kalau orang sekarang buat close house, yang dikejar satu, ayam semakin hari semakin cepat, semakin terkontrol suhu, pH, dan kelembapan. Resikonya apa? Listrik mati 2 jam, wassalam. Satu kandang itu bisa kayak dipanggang Bapak Ibu. Karena kekurangan oksigen. Walaupun tirai langsung otomatis, listrik mati tirai jatuh, dek. Yang hidup yang samping. Kenapa kok banyak yang mati? Ayam itu ngejar oksigen, yang mati yang di bawah. Karena semua ayam kepingin ke pinggir. Kenapa saya cerita? Karena sudah mengalami. Karena itu saya mikir betul kandang yang betul-betul efektif. Kandang yang betul-betul efisien. Prinsipnya dalam kandang itu kan satu, ayam tidak boleh banyak gerak. Ayam tidak boleh banyak gerak Bapak Ibu. Ayam itu cuma fokus makan, tidur, mimpi. Artinya kalau ayam itu bisa bahagia, dia itu cepat besar. Kalau tidurnya tidak bisa bermimpi, lah ayamnya kurang cepat besar. Yang membuat ayam bisa tidur nyenyak itu apa? Nyaman. Nyaman, sirkulasi. Karena itu saya minta tolong, kenapa banyak kandang? Supaya tidak stres, dikasih musik, betul enggak? Berharap ayamnya bisa disco. Bukan, ketika ada hujan datang dia enggak kaget. Apalagi kalau pas musim hari raya. Biasanya diam-diam mercon bernyalaan, ya banyak yang kaget naik kena gagal jantung. Tetapi kalau sudah biasa disetelkan musik, wah ini bahagia. Kalau Bapak Ibu ke Jawa Tengah ya, ini Jawa Tengah atau Jawa Timur sebagian, kandang ayam semua itu suaranya saya. Radio saya yang diputer di sana, jadi ayam itu dengarkan cara saya ngobati pasien Bapak Ibu. Saya sampai pernah ketawa Bapak, ini di Ponorogo. Sapi itu loh dikasih
sound system. Yang diputer itu suara saya talk show Bapak Ibu. Ada di sini yang dari Jawa Timur atau Jawa Tengah ada? Ini dari Magetan ya. Pernah dengar suara saya di radio ya? Tapi enggak naruh radio di kandang juga kan? Cuman radio ditaruh di rumah gitu aja kan? Jadi saya ini temannya tidurnya ibu-ibu, bapak-bapak banyak sekali. Jadi kalau mereka tidur tuh ngeloni saya Bapak Ibu. Ngeloni radio. Ya betul begitu ya Mas ya? Itu saya. Jadi saya sampai kadang-kadang ya agak tersinggung juga. Oh ternyata saya disuruh ngeloni sapi juga. Menenangkan suara saya katanya. Saya minta tolong. Kandang itu dibuat seperti itu, dibuat nyaman. Kenapa dikasih musik? Ketika ada bunyi-bunyi mendadak, dia enggak stres. Jadi ayam pun butuh hiburan. Nah, terus yang berikutnya lagi syarat kandang. Syarat kandang, kalau kita bukan close house, syarat kandang wajib Bapak Ibu, tidak boleh menghadap ke utara selatan. Ada teori yang mengatakan, loh ayam itu harus terkena matahari. Kalau pagi kena matahari full, sore kena matahari full, gosong. Ini ada TS-nya pakan Bapak Ibu. Jadi ayam itu harus barat timur Bapak Ibu ya, kandang. Supaya apa? Sinar matahari dari sini, kan matahari kan juga bergeser, cuma dari sini. Supaya ayam itu masih bisa tenang. Ini teori dasarnya. Yang penting lagi tolong satu, jangan di tempat banjir. Iya, nanti sudah pelihara ayam terus kebanjiran ya wassalam juga itu. Nah, apa perbedaan kandang close house dengan kandang kita? Kandang close house itu sekarang kalau zaman dulu masih pakai liter juga, jadi 2-3 tingkat, sekarang sudah sampai ada yang 5 tingkat, 6 tingkat Pak ya. Sudah pakai liter juga, tapi yang sekarang sudah pakai baterai juga kelihatan yang baru ini. Nah, kelebihan kita apa? Untuk pembesaran 0 sampai 1 bulan, saya kandang itu pakai liter. Tapi yang 3 bulan, 2 sampai 3 bulan ada yang liter, ada yang semi panggung. Syaratnya apa? Bapak Ibu boleh pakai kandang panggung, tahu ya kandang panggung ya? Pakai selat ya. Syaratnya satu, pakan harus memenuhi standar. Jangan pernah buat kandang selat pakannya tidak memenuhi standar. Standarnya di mana? Karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nanti Bapak Ibu harus belajar berhitung bagaimana protein standar. Kalau seandainya Pak, kalau saya tidak bisa buat pakan standar, jangan pernah buat kandang panggung. Harus pakai kandang liter. Kenapa kok harus kandang liter? Kandang liter itu Bapak Ibu, ayam akan membantu memenuhi keperluannya sendiri. Kalau untuk sekolah, 3 tahun ini masa untuk sekolah. Jadi induk 1000 itu masih sekolah Bapak Ibu. Itu masih sekolah. Bapak Ibu harus membuat konsep ketika makanan jatuh di sini, kotoran jatuh di sini, dia akan diurai oleh mikroba dan menghasilkan biasanya unsur makro dan mikro. Itu ada asam amino, ada vitamin di situ. Tapi syaratnya lagi satu, semprot dengan pembenah tanah ya, supaya kondisinya selalu baik. Nah sekarang banyak kandang-kandang close house, supaya tidak ganti media, mulai disemprot dengan probiotik. Sekarang ada jeleknya lagi. Kadang-kadang ada juga kandang tidak ngerti teori alam Bapak Ibu, disemprotlah dengan H2O2. Nah, banyak juga nih kendalanya ke Bapak Ibu ketika membuat pupuk urea. Ada, Pak, urea saya tidak berkembang, tidak bisa jadi panas. Berarti apa kalau tidak bisa jadi panas? Bakterinya mati. Lah kalau dikasih bakteri lagi tetap mati. Penyebabnya apa? Karena kandangnya sudah gunakan formalin dan H2SO4 biasanya. Jadi supaya irit di liter, irit di alas, mereka gunakan itu. Nah karena itu kenapa saya menuntut untuk Bapak Ibu punya ayam sendiri, supaya tidak beli kotoran ayam. Paham di sini? Gampang atau tidak?
Bukan berat di jalan Pak, pelan-pelan saja kita ngajarinya. Jam berapa sekarang Bapak Ibu? Oh alhamdulillah, saya minta maaf menyita Bapak Ibu waktu makan siang. Silakan makan siang dulu. Sampai ketemu praktek, nanti sore diskusi. Tolong segera daftar tanaman apa yang Bapak Ibu tanam. Kemarin baru satu kelompok, yang lain juga tolong masukkanlah. Biar kita segera menyarikan benihnya. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sambil makan silakan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.